kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2 dalam mata kuliah hukum perburuan. Di sini kami akan membahas topik tentang manfaat perjanjian kerja dalam hubungan industrial. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Julita Maria Medero Santos, saya selaku moderator, dan di sini ada teman saya selaku narasumber. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Resti Nandafort, biasa disapa Isti. Di sini saya sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Daniel Berledang. Di sini saya sebagai narasumber kedua. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nofra Rizala Tahunas, biasa dipanggil Nofra. Saya di sini sebagai narasumber ketiga. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang manfaat perjanjian kerja dalam hubungan industrial. Yang pertama, kita mengerti dulu tentang hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan suatu fenomena yang banyak menyita perhatian berbagai pihak di dunia pekerjaan. Seringkali kita dengar tentang masalah dunia ketenagakerjaan di lingkungan kita, di mana hal ini sangatlah dipengaruhi oleh perjanjian kerja bersama. Oke, baik, kepada teman-teman narasumber, di sini kita masuk ke dalam topik pembahasan. Menurut narasumber, apa manfaat dari perjanjian kerja bersama dalam hubungan industri? Oke, baik. Menurut saya, manfaat dari perjanjian kerja bersama itu dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban pengusaha atau pemberi kerja maupun mengatur hak dan kewajiban buruh atau serikat pekerja untuk terciptanya suatu hubungan kerja yang positif atau agar berjalan dengan baik tanpa adanya perselisihan di dalamnya karena terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat. Terima kasih atas jawaban dari Kakak Resti Nandafort. Dalam negara kita ini negara hukum, apakah ada undang-undang yang mencantum tentang perjanjian kerja? Para narasumber, saya silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit. Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan perselisihan atau pemberi kerja yang termuat syarat-syarat, kewajiban, dan hak para pihak. Perjanjian kerja adalah pada dasarnya dibuat untuk mencegah perselisihan atau sengketa yang dapat terjadi antara para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja, yakni pihak pertama berusaha dan pihak kedua karyawan. Sekian dan terima kasih. Perjanjian kerja bersama itu merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak antara perusahaan dengan pekerjanya, di mana di situ mencantum berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak itu, baik itu upah maupun perjanjian-perjanjian yang lainnya. Oke, baik, terima kasih atas pendapat dari Kakak Resti Nandafort. Oke, baik, selanjutnya kita membahas tentang hubungan industrial. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber. Apa yang teman-teman ketahui tentang hubungan kerja itu sendiri, hubungan industrial itu sendiri? Ya teman-teman, kita tahu bahwa hubungan industrial itu adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari Kakak Nofra. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman. Dalam hubungan industrial pasti ada masalah. Kepada Kakak Nofra, saya ingin bertanya, apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan industrial? Di sini kita tahu bahwa sering terjadinya masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan industrial. Yang pertama itu adalah masalah perselisihan hak, yang kedua adalah perselisihan kepentingan, yang ketiga itu adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang berikut adalah perselisihan serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Menurut saya itu adalah masalah-masalah yang sering kita lihat atau sering terjadi dalam hubungan industrial. Oke, terima kasih kepada
Apa itu perselisihan hak? Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Heri yang telah menjawab pertanyaannya. Sekarang mau Kakak Hesti, apa masalah tentang perselisihan hak yang Kakak Hesti ketahui? Oke, baik, menurut saya seperti jawaban dari Kakak Beri bahwa perselisihan hak itu merupakan perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak seseorang dalam bekerja. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman tentang langkah dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pekerja serikat atau pengusaha apabila terjadi perselisihan dalam hubungan industrial. Pada narasumber, Kakak Hesti, saya Baik, jadi jika terjadi perselisihan dalam suatu perusahaan, maka akan ada langkah-langkah yang akan dihadapi, yaitu melalui 3 cara. Yaitu yang pertama melalui perundingan bipartit, di mana perundingan bipartit itu merupakan perundingan yang harus pertama kali dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua pihak yang bermasalah, karena dalam perundingan bipartit itu akan diupayakan untuk mencapai musyawarah, untuk mencapai mufakat. Dan jika perundingan bipartit ini gagal dilaksanakan, maka akan dilanjutkan ke tahap yang berikutnya, yaitu melalui perundingan tripartit yang sama seperti namanya tripartit, berarti di dalam itu ada terdapat 3 cara, yaitu melalui mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase. Dan jika perundingan tripartit ini gagal dilaksanakan, maka dan langkah selanjutnya itu gugatan di pengadilan hubungan industrial, di mana dalam pengadilan hubungan industrial itu hanya menerima perselisihan yang tidak diselesaikan atau tidak ditempuh secara melalui perundingan bipartit, mediasi, dan konsiliasi. Tapi dalam pengadilan hubungan industrial itu, jika perselisihannya sudah dilaksanakan melalui arbitrase, maka tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial lagi, karena dalam penyelesaian melalui arbitrase itu penyelesaiannya itu sudah bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Sangat bermanfaat ya bagi para pemberi kerja dan juga penerima kerja dalam perselisihan hubungan industrial. Oke, waktu selanjutnya saya bertanya lagi satu pertanyaan kepada teman-teman narasumber. Apa yang teman Beri ketahui tentang manfaat dari perjanjian kerja bersama dalam hubungan industrial? Baik, saya akan menjadi sedikit sepakat dan telah tertuang dalam perjanjian untuk ditaati oleh kedua pihak. Dengan demikian, fungsi perjanjian kerja bersama dalam hubungan industrial bagi para pelaku proses produksi, yaitu pengusaha dan serikat, bekerja atau buruh, serta pekerja atau buruh adalah sebagai undang-undang bagi mereka. Sekian, terima kasih. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang manfaat perjanjian kerja bersama dalam hubungan industrial telah selesai. Terima kasih kepada narasumber, teman-teman sekalian dari kelompok 3 yang telah hadir dalam diskusi kita pada hari ini. Kita membahas topik dari mata kuliah hukum perburuan. Terima kasih kepada teman-teman narasumber. Waktu selanjutnya di sini saya sebagai moderator akan menyimpulkan materi atau pembahasan kami pada hari ini tentang manfaat perjanjian kerja dalam hubungan industrial. Yang pertama, untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban antara serikat pekerja dan buruh dengan pengusaha dalam hubungan industrial, maka perlu satu rumusan dasar bagi pedoman
pengaturan hak dan kewajiban antara serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha berupa bentuk perjanjian kerja bersama. Yang kedua, keberadaan perjanjian kerja